Muhammad Firdaus Asyaf Sallallahu Ta'ala yang akan menyampaikan kajiannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, namun sebelumnya kita akan sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengefisiensikan waktunya kepada Ustadz, kami persilakan falyatafaddal maskura Ustadz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fikih Doa dan Zikir oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, yang mana kita akan memasuki Al-Qismur Rabi', yaitu bagian yang keempat dari kitab ini, yang merupakan bagian yang terakhir, yang mana Syekh menghususkan kitab ini dengan fikih doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menyebutkan doa para anbiya, orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pertama dari bagian keempat ini adalah tentang makanatul ad'iyatil waridah fil kitab was sunnah, yaitu kedudukan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah azza wa jalla, sesungguhnya kitab Allah merupakan kitab hidayah, kitab kebaikan, kitab keberuntungan bagi manusia, yang orang-orang akan bahagia, orang-orang akan mendapatkan petunjuk ketika mengikuti kitabullah azza wa jalla. Maka Al-Quran akan membimbing mereka kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling bermanfaat,
dalam semua majal, dalam semua kondisi, semua tempat, baik dalam masalah akidah atau ibadah atau akhlak, yang mana Al-Quran akan memberikan mereka petunjuk kepada semua kebaikan dan keberuntungan, baik yang terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, di mana Al-Quran akan menjadikan urusan-urusan menjadi tegak, jiwa akan menjadi suci, kondisi dan keadaan akan menjadi stabil, jalan akan menjadi lurus, dan orang yang mengikuti Al-Quran maka mereka akan mendapatkan kesempurnaan dari berbagai sisi, yang mana Al-Quran merupakan kitab ilmu, kitab pengajaran yang dapat menghilangkan kesesatan dengan berbagai bentuknya, kebodohan dengan berbagai macamnya. Al-Quran merupakan kitab tarbiyatin wa ta'dib. Al-Quran merupakan kitab pendidikan dan ta'dib dan pengajaran adab, akhlak, sopan santun, sehingga dengannya orang akan memiliki akhlak mulia, memiliki perbuatan yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, sebagai penerang bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai cahaya bagi orang-orang yang jalan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalamnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, kandungan-kandungan makna yang sangat agung dan sempurna. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka sungguh ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka ia telah mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, karena ia merupakan pintu hidayah terbesar dan jalan keberuntungan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, itu orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh, bagi mereka balasan yang sangat besar, dan lain sebagainya dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kitabullah, oleh Al-Quran. Kemudian wa kadzalika asy-sya'nu fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tuwaddihul Qur'an wa tubayyinuhu wa tufassiruhu wa tadullu alaihi. Begitu juga keadaan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas bagi Al-Quran, yang menerangkan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, yang menunjukkan jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Wahya wahyun unzila alaih, yang mana sunnah ini merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama unzilal Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka wahyu Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga sunnah, sebagaimana juga Al-Quran. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Jadi Allah yang menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Alkitab dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya engkau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala kepadamu sangatlah besar. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi Sunan Abi Daud, di dalam Sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa ghairihima, begitu juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lain dari keduanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Yang semisal dengan Al-Quran itu apa? Sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan Al-Quran. Yang menafsirkan Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak yang diturunkan di dalam Al-Quran sifatnya umum. Namun rincian amalnya, bagaimana cara mengerjakannya, itu terdapat penjelasannya di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat misalnya, bagaimana cara kita salat? Tidak disebutkan rincian salat dalam Al-Quran. Maka sunnah menjelaskan bagaimana cara kita salat. Mulai dari takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, semuanya itu kita dapatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan pada tengah-tengah kalian itu syai'ain, dua sesuatu. Lan tadillu in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat jika kalian berpegang teguh dengan kedua sesuatu tersebut. Apa dua sesuatu tersebut? Kitaballahi wa sunnati. Ia adalah kitabullah, ia adalah sunnahku. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'il kalim wa khussa bibada'il hikam kama fi as-sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jawami'ul kalim. Apa arti jawami'ul kalim? Itu kalimat yang sedikit namun mengandung makna yang sangat luas. Inilah kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya pendek, sedikit. Namun makna dan kandungan yang terdapat di dalam kalimat tersebut begitu luas. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khussa, telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bada'i' al-hikam. Dengan hikmah-hikmah, dengan sunnah-sunnah yang begitu indah. Kama fi sahihain, sebagaimana di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami' al-kalim. Dengan kalimat yang sedikit namun memiliki makna yang sangat luas. Wa fil musnad,
Begitu juga di dalam Musnad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulima fawatihul khair, telah diajarkan pembuka-pembuka kebaikan, wa jawami'hu, yaitu jawami kebaikan, atau jawami'ul khair, dibukakan jawami al-khair, dibukakan fawatihul khair, dibukakan khawatimul khair, bukakan baginya pembuka-pembuka kebaikan, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Begitu juga khawatim. Maka dengan sebab demikian, idza taqarrara hada, apabila ini sudah jelas bagi kita, maka fa innal wajiba 'alal muslimi an ya'lam idhama sya'nil ad'iyatil waridati fi kitabillah wal ma'thurati fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui keagungan kedudukan doa-doa yang disebutkan di dalam kitabullah. Begitu juga yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa anna fiha bila raib fawatihul khairi wa tawakhimahu. Bahwasanya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diragukan. Di situ ada pembuka-pembuka kebaikan, penutup-penutup kebaikan, awal kebaikan, akhir kebaikan, awalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah. Awalnya kebaikan, akhirnya kebaikan, yang zahir maupun yang tersembunyi. Ma fiha min jamal. Bersamaan dengan itu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keindahan. Wa kamal, ada kesempurnaan. Wa husnin wa baha, ada keelokan. Ada hal yang bagus di dalamnya. Wa tahqiqun lil matalibil 'aliyati wal maqasidil jalilah. Di dalam sunnah itu ada realisasi untuk tujuan-tujuan yang tinggi, maksud-maksud yang mulia. Wal khairil kamili fid dunya wal akhirah, dan kebaikan yang sempurna baik di dalam kehidupan dunia, terutama dalam kehidupan akhirat. Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wasalamatin minal khata'i waz zalali wal inhiraf. Itu merupakan keselamatan dari kesalahan, dari ketergelinciran, dari penyimpangan. Fahiya ma'sumatun min dzalik. Maka ia itu terjaga dari itu semua. Sunnah itu dijaga dari kesalahan, dijaga dari ketergelinciran, dijaga dari penyimpangan. Kenapa dijaga? Li'annaha wahyullah wa tanziluh. Karena sunnah juga merupakan wahyu Allah dan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin membuat-buat sunnah yang palsu, hadis-hadis yang maudhu, maka akan ketemu dia, akan ketahuan kesalahannya, karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala qad ikhtara li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jawami al-adiyati wa fawatih al-khairi wa tamam al-amri wa kamalah fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam doa-doa yang pendek namun memiliki makna yang sangat luas. Pembuka-pembuka kebaikan, kesempurnaan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita melihat doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencakup segala keinginan. Begitu luas. Tidak hanya terbatas kepada perkara yang sedikit, tapi luas. Begitu luas doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walihada unya a'immatus salaf wa ulama'al muslimin bi rabtin nas. A'immatus salaf wa ulama'ul muslimin bi rabtin nas bi ad'iyatil Qur'an wa ad'iyatis sunnah lima fihima min kamalin wa ismatin wa salamah. Dengan sebab demikian para imam-imam salaf, begitu juga ulama-ulama kaum muslimin sangat memiliki perhatian untuk mengikat manusia dengan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Al-Quran dan sunnah terdapat di dalamnya kamal, kesempurnaan, wa ismah, penjagaan dari kesalahan, wassalamah, dan keselamatan. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan, yu'jibuni fil fariḍah an yad'uwa bima fil Qur'an. Maka sangat mengagumkanku di dalam fariḍah, ibadah yang wajib, untuk berdoa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah itu doa. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, itu juga berkata Qadhi Iyad rahimahullah, adzina Allahu fi du'aih, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berdoa kepadanya, di dalam doa kepadanya. Wa 'allama ad-du'a fi kitabihi li khaliqati, dan Allah mengajarkan doa di dalam Al-Quran untuk makhluknya. Wa 'allama an-nabiyyu ad-du'a li ummatihi, begitu juga Nabi mengajarkan doa untuk umatnya. Wajtama'at fihi thalathatu asya', maka tergabung di dalam hal tersebut 3 hal. Al-ilmu bit-tauhid, itu ilmu tentang tauhid, supaya kita berdoa hanya kepada Allah. Wal ilmu bil lughah, dan ilmu tentang bahasa, sehingga bahasa Al-Quran, bahasa sunnah adalah bahasa yang tinggi, yang dalam. Kemudian yang ketiga, wan nasihah lil ummah, dan nasihat kebaikan bagi umat. Fala yanbaghi li ahadin an ya'dila an du'aihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajar, tidak pantas bagi seorang untuk berpaling dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ihtala syaitanu lin-nasi min hadzal maqam, sungguh syaitan telah menggoda manusia terkait tentang perkara ini. Faqayyada lahum qaumu su' yakhtari'una lahum ad'iyatan, maka syaitan memberikan kepada mereka orang yang buruk yang membuat untuk mereka suatu doa, yashtagiluna biha, sehingga mereka sibuk dengan doa-doa yang dibuat-buat oleh manusia. Anil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari meneladani doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita memilih, mencari mana doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap tempat, setiap keadaan ada doa, ada zikir di sana yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mencari doa-doa yang diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sibuk dengan doa-doa yang diajarkan oleh manusia, kemudian kita meninggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, fi tafsirihi, di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, nama tafsirannya, ta'ala al-insan an yasta'mila ma fi kitabillahi wa sahihi sunnati min ad-du'a wa yada'u ma siwahu. Maka bagi setiap manusia untuk memakai, mengamalkan
doa-doa yang terdapat di dalam kitabullah dan di dalam sunnah-sunnah yang sahih, dan meninggalkan yang lainnya. Wala yaqul, jangan ia mengatakan akhtaru kada, aku lebih memilih doa ini. Fa inna Allah qad ikhtara li nabiyhi wa awliyaihi wa 'allamahum kaifa yad'un. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk nabinya, untuk para walinya, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana berdoa. Kata itu hendaknya kita berdoa dengan doa yang disebutkan di dalam kitabullah. Bagaimana doa para anbiya yang terdapat dalam kitabullah. Begitu juga dalam sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita sibuk membaca doa-doa yang tidak terdapat di dalam kitabullah, tidak juga di dalam sunnah Nabi SAW. Karena alasan ini doa yang diajarkan oleh guruku, doa ini mengandung ini dan itu. Mari kita fokuskan diri kita, menghafal, menghayati, merenungi, mendalami doa-doa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yanbaghi lil khalqi an yad'uwa bil ad'iyati asy-syar'iyyati allati jaa'a biha al-kitab was sunnah. Dan sudah sepantasnya bagi makhluk, bagi kita semua, untuk berdoa dengan doa-doa syar'iyah yang datang di dalam kitabullah, yang disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Fa inna dzalika la raiba fi fadlihi wa husnihi. Karena hal tersebut, artinya doa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak diragukan akan keutamaan dan keindahannya. Ia adalah terbaik. Wa annahu siratul mustaqim. Karena ia adalah jalan yang lurus. Doa yang terdapat di dalam dalil, baik kitabullah maupun sunnah Nabi SAW, itu adalah jalan yang lurus. Siratul ladzi an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, kalangan para siddiqin, wasyuhada, kalangan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka hendaknya kita berdoa dengan doa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, karena dia adalah doa yang terbaik. Wan nuqulu an ahli ilmi fi hadzal ma'na katsirah, dan nukilan-nukilan dari para ulama yang semakna dengan ungkapan-ungkapan para ulama supaya kita memilih doa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah sangatlah banyak. Banyak perkataan para ulama. Mari kita ambil, kita cari doa-doa yang terdapat dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi SAW. Karena doa-doa tersebut adalah doa-doa yang mengandung jawami al-kalim. Doa-doa yang pendek namun memiliki makna yang sangat dalam. Walamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah amman yaqulu fi du'a ya sayyidi. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang orang yang membaca di dalam doanya ya sayyidi, wahai tuanku, maka diajarkan kepadanya, qala yaqul ya Rabb, kama qalatil anbiya'u fi du'aihim. Maka diajarkan kepadanya, katakan ya Rabb, bagi kalimat ya Rabb, sebagaimana dikatakan oleh para nabi di dalam doa-doa mereka. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad kariha Malik wa ibnu Abi Imran min ashabi Abi Hanifah wa ghairuhuma an yaqula ad-da'i ya sayyidi, wa qalu qul kama qalatil anbiya rabbi.
telah dimakruhkan oleh Imam Malik, telah dibenci oleh Imam Malik, begitu juga Ibn Abi Imran dari sahabat Al-Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Apa yang dibenci yaitu ucapan seorang yang berdoa mengatakan ya sayyidi ya sayyidi. Wa qalu, juga mereka mengatakan qul kama qalatil anbiya. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi. Apa yang dikatakan oleh para nabi dalam awal doa mereka? Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Fanzur ra'akallah husna rabti ha'ula'i al-a'immah lin-nas. Husna rabti ha'ula'i al-a'immah an-nas bi da'awatil anbiya. Maka lihatlah bagaimana bagusnya para ulama mengikat manusia dengan doa-doa para nabi. Wa adiyatil Qur'an, mengikat manusia dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wal adiyatil ma'thurati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikat manusia untuk berdoa dengan doa yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu awla ma yud'a bihi, dan ia lebih utama untuk kita pakai berdoa. Doa para nabi lebih utama untuk kita pakai berdoa. Doa yang terdapat di dalam sunnah lebih utama untuk kita pakai berdoa. Wa afdalu ma yusta'mal, dan yang paling afdal untuk kita pakai. Wa anna man da'a biha fahuwa ala siratin mustaqim. Karena barang siapa yang berdoa dengan doa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah berada di atas jalan yang lurus. Wasabilin aminatin wa jaddatin sawiyah. Ia berada di atas jalan yang aman, di atas jalan yang lurus. Yu'man ma'ahal ithar, dia akan aman dari ketergelinciran. Wa yudhfar bi kulli khair, dia akan beruntung dengan berbagai kebaikan. Wa fadilah, dan keutamaan. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kedudukan doa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita pelajari mana dia doa-doa dari Al-Quran, mana dia doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita juga berdoa dengan doa tersebut. Maka wa idza jitama'a lil 'abdi ad-du'a, wa idza jitama'a lil 'abdi ad-du'a bil adiyatil ma'thurati ma'a fahmi ma'aniha wa dilalatiha was-sidqi ma'allahi fis su'ali wat talab, hadzal khaira kullahu wa futihat lahu abwabuhu wa subuluhu wat taufiqu biyadillahi wahdah. Maka apabila terkumpul bagi seorang hamba doa dengan doa yang ma'thurah, doa yang terdapat di dalam kitabullah maupun sunnah, terkumpul bagi seorang hamba di sana apa? Ma'afahmi ma'aniha, dia paham isi doa tersebut. Wa dilalatiha, kandungan doa tersebut. Was-sidqi ma'allahi fis su'ali wat talab, dia jujur kepada Allah, benar-benar ikhlas di dalam memohon dan meminta kepada Allah, dia benar-benar. Maka hadzal khaira kullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan seluruhnya. Wa futihat lahu abwabuhu wa subul, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Dan taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi renungan bagi kita semua untuk kita mengutamakan, memilih, mendahulukan doa-doa yang terdapat di dalam kitabullah. Begitu juga doa-doa yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada kebaikan, ada keberkahan, ada keindahan, ada kesempurnaan. Ia adalah jalan yang lurus. Ia adalah jalan yang penuh dengan kebaikan, pintu kebaikan. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita belajar, kita mempelajari, kita cari. Kita hafalkan, kita amalkan, kita pahami apa isi dan kandungannya, dan kita amalkan konsekuensinya, doa-doa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita akan lanjut kepada doa yang
terdapat dalam Al-Quran, itu makanatud du'a al-warid, makanatud du'a al-warid fi surat al-Fatihah, yaitu kedudukan doa yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian rutin sore hari bersama Ustadz Ahmad Firdaus LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu dalam tema kedudukan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Taib, dan semoga apa yang telah dijelaskan tadi akan saya bermanfaat buat kita semua.